A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat buku adalah rak, tempat patung di atas kotak. Teruslah bergerak selama jantung berdetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita butuh namanya pergerakan. Karena kalau diem aja itu kayak batu. Dia nggak kemana-mana kecuali ada yang gerakin. Nah, hidup ini akan lebih indah, akan lebih bermakna ketika bervariasi. Ada gerakan-gerakan yang memang tidak monoton. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa bergerak, berdakwah kemana-mana. Untuk apa? Menyebarkan agama yang indah ini agar sampai bisa ke pelosok negeri, ke pelosok desa. Semuanya bergerak. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 8 dan ayat 9 yang bunyinya فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah selesai melaksanakan satu urusan, maka lakukanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab. Di ayat ke-9-nya Allah menuliskan, dan hanya kepada Rabbmu lah, Tuhanmu, engkau berharap. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 8 ini sebagian mufassir menafsirkan bahwa ketika Rasulullah SAW itu sudah melakukan dakwah, tadi menyebarkan, mengajak orang lain untuk masuk Islam ke kaum-kaum yang berada di sekitar Mekah, maka ujungnya adalah fangsub, maka bersegera atau lakukan urusan yang ini adalah beribadah, beribadah kepada Allah. Setelah tadi urusan dunia selesai, maka lakukan urusan akhirat, yaitu beribadah. Dan di ayat 9-nya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jadi urusan dunia, urusan akhirat, berharapnya jangan salah. Ke siapa? Ya ke Allah. Lah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini milik Allah, termasuk kita. Kita ini milik Allah. Makanya ketika ada orang yang meninggal, bunyinya apa? Doa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Kita ini milik Allah. Kita bisa bergerak karena Allah kasih tenaga. Oleh karenanya, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih bisa napas, masih bisa bergerak, masih bisa berbicara, masih bisa beramal baik, maka lakukanlah. Karena itu yang akan nanti Allah kasih balik ketika kita bertemu dengan Allah. Nanti Allah tunjukin, nih yang kamu lakukan di dunia, ini saya kasih pahalanya. Kan begitu. Oleh karenanya, ketika kita sudah selesai melakukan sesuatu, maka mari kita berusaha melakukan yang lain. Tentunya yang Allah ridhoi. Karena kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi, itu juga yang kelak nanti ketika di akhirat kita yang akan menyesal. Dan penyesal itu selalu di belakang, jarang menyesal di depan. Kalau kata teman saya, di depan namanya pendaftaran, bukan menyesal. Menyesal itu di mana-mana, di belakang. Artinya kita baru akan merasa menyesal ketika waktu itu sudah lewat. Kayak mungkin sekarang. Dulu waktu masih muda, kita masih seneng main-main, leha-leha. Sekarang udah tua misalkan, aduh kenapa dulu nggak belajar, dulu kenapa nggak baca buku ini, dulu kenapa nggak begini, dan seterusnya. Itu karena ada penyesalan. Dan itu juga baik ketika kita menyesal sesuatu yang buruk. Karena ada orang yang justru udah melakukan maksiat, udah dosa, dia nanti akan menyesal
tapi dia kagak menyesal di dunia ini. Dia malah bangga, pamer, bangga dia udah melakukan dosa. Dan merasa orang lain mengapresiasi dengan pujian-pujian, padahal sejatinya itu hanya bisikan setan saja yang membuat dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ketika dia terbisiki setan, dia merasa bangga dipuji oleh orang lain, padahal itu maksiat. Itu adalah sesuatu yang naudzubillah, semoga kita tidak termasuk kepadanya. Karena sejatinya di dunia ini kita melakukan sesuatu kepada yang pemilik kita, yaitu Allah. Kita melakukan kebaikan, ibadah, sholat, dan sebagainya hanya kepada Allah. Karena kita adalah milik Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah bimbing terus, Allah ingatkan selalu, dan Allah berikan kekuatan. Karena kalau tidak Allah berikan kekuatan, gak bisa kita. La haula wala quwata illa billah. Kita pengen misalkan kayak hari ini nih, ada teman-teman saya yang touring. Ada yang Allah takdirkan bisa jalan touring ke daerah puncak sana. Tapi ada juga yang udah niat, tapi qadarullah harus dibatalkan touringnya. Kenapa? Sekali lagi, kalau kaidah kaidah nenek moyang atau nenek tetangga, man proposes, God is possess, manusia berencana, Allah yang nentuin. Pengen touring, tapi ada urusan lain, ada undangan, atau dan sebagainya, ada urusan keluarga, pengen hatinya touring, pengen melakukan sesuatu, tapi Allah punya rencana lain. Dan selalu rencana Allah itu adalah yang terbaik. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik bagimu. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu tapi itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Yang mendeklarasikan bahwa segala sesuatu adalah kebaikan menurut Allah, dan Allah Maha mengetahui akan semua itu. Kita mah cuman tahu cangkangnya doang, luarnya doang. Kayak kita pesen HP, tahu cangkangnya HP-nya baik. Terutama yang second nih. Lihat mobil, bagus, antik. Luarnya ngejreng, masih mulus. Kayak nggak tahu dalamnya seperti apa. Karena banyak kejadian yang seperti itu. Udah beli, ternyata setelah dipakai dia malah justru lebih mahal dari yang dibelinya, karena mesinnya tidak baik sebagaimana mobil yang baru. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu hadirkan hati kita untuk senantiasa bersegera dalam kebaikannya, terutama dalam kebaikan. Ketika kita sudah selesai melakukan sesuatu, nanti teman-teman yang udah touring pulang, lakukan yang baik lagi. Semoga dapat hikmah dan pelajaran dari touring, karena ya. Kemudian kita juga yang keseharian senantiasa bersama keluarga, banyak pelajaran dalam keluarga, banyak pelajaran di tempat kita sekitar. Karena memang semuanya adalah pembelajaran, tarbiyah minallah, sebuah pelajaran dari Allah yang Allah hadirkan melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah bimbing selalu, Allah kasih taufik, kasih hidayah untuk melakukan hal-hal yang baik yang Allah sukai. Sekali lagi, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Oleh karenanya, yuk jangan salah berharap, jangan salah meminta, jangan salah memohon. Kita memohon kepada manusia, banyak kecewanya. Benar. Kita berharap kepada manusia, apalagi kecewanya banyak. Kita berharap A, B, C, belum tentu jadi. Tapi kepada Allah sudah jadi pahala. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku kabulkan. Meskipun kita nggak dikabulin sama Allah, dengan maksudnya bukan dikabulkan dalam bentuk lain, tapi ketika kita berdoa kepada Allah, itu saja sudah menjadi sebuah catatan amal kebaikan.
Tetapi ketika kita berharap meminta kepada manusia, kepada makhluk selain Allah, maka itu menjadi catatan keburukan. Raqib dan Atid mencatat. Yang kebaikan sama malaikat Raqib dan keburukan sama malaikat Atid. Itu sudah tidak mungkin lagi salah dalam penilaiannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir pekan ini menjadi pekan yang baik untuk kita semua bersama keluarga maupun bersama sahabat, terutama bersama Al-Qur'anul Karim yang senantiasa menantikan kita untuk membacanya, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.